Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan dengan saya sendiri Diana Evita, Elvina Suprihandayani, Iran Sekar Wulandari, Rayhana Syabania, dan Rani Novela. Kami akan menjelaskan materi tentang aplikasi teori-teori konseling serta contoh kasus dan cara penyelesaian masalahnya. Silakan disimak video pembelajaran kelompok kami. Aplikasi teori-teori konseling pada konseling pernikahan dan keluarga. Aplikasi teori-teori konseling pada pernikahan, konseling, dan keluarga adalah suatu keharusan. Sebenarnya, setiap teori ini ada pada praktek untuk konseling individualnya. Akan tetapi, seringkali konselor mengalami kesulitan dalam hal tersebut dengan satu teori saja, karena perilaku manusia tidak bisa dilihat dari satu sisi saja, jadi harus disorot dari segala arah. Jadi karena itulah menggunakan multi teori adalah hal yang sangat wajar dalam mempelajari atau mengamati perilaku manusia, terutama dalam konseling praktek pernikahan tersebut. Untuk pendekatan pusat pada klien, menekankan dalam hubungan keluarga dapat dihidupkan atas dasar yang wajar, jujur, dan asli. Anggota keluarga diminta untuk saling menyatakan pikiran dan perasaannya secara terbuka, belajar komunikasi dua arah, saling menerima dan menghormati sesama anggota keluarga. Pendekatan eksistensial. Pada pendekatan ini, setiap anggota keluarga dapat membentuk nasibnya sendiri melalui pilihan-pilihan yang dibuatnya sendiri. Keluarga yang datang ke konselor biasanya dalam keadaan pola-pola destruktif dan mengalami hambatan dalam cara-cara kehidupan bersama serta mengalami konflik bersama. Oleh karena itu, konselor mendorong semangat anggota keluarga tersebut untuk berani mengemukakan dunia pribadinya dan meminta anggota keluarga yang lain untuk merasakan dan memandangnya secara empatis dan objektif. Visi utama pendekatan ini adalah terjadinya anggota keluarga memutuskan untuk mengubah struktur kehidupan keluarga yang sesuai dengan visi mereka sendiri. Pendekatan Gestalt. Teori Gestalt memberikan perhatian kepada apa yang dikatakan anggota keluarga, bagaimana mereka mengatakannya, apa kejadian ketika mereka berkata itu, bagaimana ucapan-ucapannya jika dihubungkan dengan perbuatannya, dan apakah mereka berusaha untuk menyelesaikan perbuatannya. Sesi konseling yang sedang berlangsung digunakan sebagai laboratorium di mana dapat memperoleh pengalaman baru. Konseling itu lebih bersifat action counseling. Tujuan pendekatan ini adanya partisipasi aktif anggota keluarga yang lain agar muncul kepedulian terhadap apa yang terjadi dalam keluarganya. Pendekatan ini ditekankan pada keterlibatan konselor pada persoalan pribadi klien, hubungan akrab antara orang dengan orang, dan pentingnya mendengarkan suara dan emosi mereka. Oleh karena itu, kadang digunakan metode style direktif dan konfrontatif karena adanya hubungan yang akrab dan konselor membawa kepribadian, reaksi, dan pengalaman kehidupan dalam proses konseling keluarga. Selanjutnya, pendekatan Adler. Tujuan dasar dari pendekatan ini adalah untuk mempermudah perbaikan hubungan anak-anak dan meningkatkan hubungan di dalam keluarga, mengajarkan anggota keluarga bagaimana menyesuaikan diri yang lebih baik terhadap anggota keluarga yang lainnya, dan bagaimana hidup bersama dalam keluarga. Menyempurnakan kehidupan dalam keluarga dengan cara sharing atau berbagi dengan sesama anggota keluarga atas dasar prinsip demokratis dalam menyelesaikan konflik, mengajarkan anggota keluarga agar mampu memberikan semangat dan dorongan untuk berkembang bagi anggota lain. Peranan konselor adalah membantu memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap faktor-faktor penyebab kesulitan keluarga di rumah dan solusinya. Fungsi konselor dalam proses konseling keluarga adalah sebagai fasilitator bagi semua anggota yang mengunjungi sesi. Konselor berasumsi bahwa peranan membantu orang tua adalah berupa pemahaman yang lebih baik terhadap faktor-faktor penyebab kesulitan keluarga di rumah, dan menyarankan cara-cara pemecahannya. Anggota keluarga belajar bagaimana memfokuskan isu-isu yang merebak
dalam keluarga dan bagaimana mencapai persetujuan baru atau membuat usaha kompromi dan secara aktif berpartisipasi dalam mengambil keputusan yang baik. Aplikasi teori-teori konseling. Aplikasi teori-teori konseling pada praktik konseling keluarga adalah suatu keharusan. Sebenarnya, setiap teori konseling ada praktek untuk konseling individual. Akan tetapi, sering konselor mengalami kesulitan dalam aplikasi tersebut dengan single teori. Karena perilaku manusia tidak bisa dilihat hanya dari satu sisi saja, jadi harus disorot dari segala arah. Karena itu, menggunakan multi teori adalah hal yang wajar dalam mempelajari atau mengamati perilaku manusia, terutama dalam praktek konseling. Yang pertama, ada pendekatan terpusat pada klien. Rogers 1961 menulis tentang aplikasi konseling terpusat pada klien terhadap kehidupan keluarga dalam bukunya On Becoming a Person. Dia menekankan bahwa hubungan dalam keluarga dapat dihidupkan atas suatu dasar yang wajar, jujur, asli, sebagaimana bertentangan dengan kehidupan yang berpura-pura atau penuh kepalsuan. Dalam kehidupan tersebut membolehkan anggota keluarga untuk menyatakan pikiran dan perasaan secara terbuka, belajar berkomunikasi dua arah, saling menerima dan menghormati, dan membiarkan orang lain berbeda pendapat, pikiran, dan perasaan. Rogers menekankan bahwa klien secara individual dalam keanggotaan kelompok akan mencapai kepercayaan diri, di mana dia mengatakan bahwa anggota-anggota keluarga dapat mempercayai dirinya. Hal ini bisa terjadi jika kondisi-kondisi utama ada, yakni kejujuran, keaslian, memahami, menjaga, menerima, menghargai secara positif, dan belajar aktif. Anggota keluarga sering berjuang untuk mempertanyakan kepercayaan anggota lain yang didasarkan pada rasa kejujuran, keterbukaan berespon, dan kewajaran. Sebagian anggota keluarga yang datang untuk konseling pada mulanya bersikap defensif dan tidak ditemukan pernyataan-pernyataan. Karena itu, konseling keluarga harus dengan iklim terbuka, bebas, jujur, sehingga seharusnya iklim itu dibawa juga sampai ke rumah nantinya. Pernyataan berikut dapat dinyatakan: apakah anggota keluarga mempunyai perasaan marah, berdosa, malu, cinta, dan iri hati? Apakah mereka berpikir bahwa perasaan-perasaan tersebut harus mereka sembunyikan karena jika dinyatakan tak dibenarkan di rumah itu? Masalah besar lainnya adalah bahwa sebagian anggota keluarga merasa tidak dilayani atau dihargai sebagai pribadi unik yang berbeda dengan orang lain. Kadang-kadang terjadi bahwa suatu penerimaan dan kasih sayang dari orang tua harus bersyarat. Sebagai contoh, seorang ibu akan sayang dan menerima anaknya jika anak tersebut melakukan sesuatu yang unggul sesuai harapan ibu itu. Jika syarat itu tidak terpenuhi, maka anak tersebut hanya akan menerima umpatan dan caci atau olok-olok dari orang tua. Situasi ini akan muncul dalam konseling keluarga, terutama pada sesi-sesinya. Karena itu harus diusahakan muncul ke permukaan. Di dalam konseling keluarga, fungsi konselor adalah sebagai fasilitator, yaitu untuk memudahkan, membuka, dan mengarahkan jalur-jalur komunikasi apabila ternyata dalam kehidupan keluarga tersebut pola-pola komunikasi telah berantakan, bahkan terputus sama sekali. Kondisi-kondisi inti dari hubungan terapeutik yang dikemukakan dalam teori Rogers merupakan hal yang penting dalam konseling keluarga. Suatu asumsi dasar dalam hal ini adalah sikap konselor amat menentukan terhadap keterbukaan anggota keluarga dalam setiap sesi. Konselor tidak melakukan pendekatan terhadap anggota keluarga sebagai seorang pakar yang akan menerangkan rencana treatmentnya. Akan tetapi ia berusaha untuk menggali sumber-sumber yang ada di dalam keluarga itu, yaitu bahwa anggota keluarga mempunyai potensi untuk berkembang.
Thayer 1982 menemukan kemampuan anggota-anggota keluarga untuk mencapai aktualisasi diri dan menemukan sumber atau potensi diri untuk digunakan memecahkan masalah individual maupun masalah keluarga. Mereka mampu untuk membentuk pertumbuhan mereka sendiri, baik secara individual maupun secara keluarga. Dan esensinya adalah bahwa anggota keluarga adalah arsitek bagi dirinya sendiri. Konselor memperlihatkan respek atau rasa hormat yang tinggi bagi potensi keluarga yang digunakan untuk menentukan dirinya sendiri. Dengan demikian, konseling keluarga adalah proses menganyam dari semua anggota keluarga untuk tumbuh dan menemukan diri. Yang kedua ada pendekatan eksistensial dalam konseling keluarga. Walter Kempler 1981 dalam bukunya Experiential Psychotherapy mengemukakan pertama kali pendekatan Gestalt terhadap konseling keluarga. Ia sebagai konselor Gestalt beranggapan bahwa pendekatan ini amat dekat dengan pendekatan eksistensial fenomenologis. Dalam deskripsinya mengenai teori dan praktik psikoterapi pengalaman keluarga, Kempler menekankan perhatiannya pada perjuangan atau interaksi interpersonal dalam situasi terapeutik di sini dan sekarang. Selanjutnya, konselor harus mengembangkan tujuan konseling dengan cara berpartisipasi penuh sebagai manusia. Di dalam konsep eksistensial, aspek-aspek tersebut seperti membuat pilihan-pilihan, menerima tanggung jawab secara bebas, penggunaan kreatif terhadap kecemasan, dan penelitian terhadap makna dan nilai adalah merupakan hal-hal yang mendasar dalam situasi terapeutik dalam kondisi konseling keluarga. Pendekatan yang bersifat grounded atau apa yang terjadi sebenarnya dalam prinsip eksistensialis yang digunakan pada konseling keluarga menggunakan metode kognitif, behavioral, dan berorientasi kepada perbuatan. Asumsi dasar dari keluarga adalah bahwa anggota keluarga membentuk nasibnya melalui pilihan-pilihan yang dibuatnya sendiri. Manusia hanyalah korban yang secara pasif dibentuk oleh tenaga-tenaga dari luar. Dan inilah rupanya kesimpulan atau pandangan kebanyakan keluarga. Anggota-anggota keluarga yang tidak bahagia dalam kehidupannya satu sama lain, sebenarnya mereka dapat melakukan suatu perubahan. Sesungguhnya mereka dapat mengubah cara mereka untuk merelakan dirinya disayangi oleh orang lain atau sebaliknya. Bahkan anggota keluarga juga harus dapat mengubah struktur kehidupan mereka. Keluarga yang datang kepada konselor adalah dalam keadaan pola-pola destruktif atau mengalami hambatan-hambatan dalam cara kehidupan bersama, atau yang sedang menghadapi konflik yang tidak dapat diatasi. Keadaan ini diharapkan dapat diatasi anggota keluarga dengan adanya kemauan untuk mengubah diri dalam situasi hubungan interpersonalnya. Dalam menghadapi keluarga seperti dicontohkan di atas, maka konselor dapat mengemukakan sebagai berikut. Yang paling penting dalam fase awal konseling keluarga ialah mendorong semangat anggota keluarga untuk berani mengemukakan dunia pribadinya. Kelabunya kehidupan keluarga tidak lain adalah karena berkurangnya kemauan para anggota untuk merasakan pandangan dunia pribadi anggota keluarga yang lain. Yang satu merasa benar sendiri dan berusaha menyalahkan orang lain, sehingga masalah yang ada dalam keluarga itu dirasakan oleh anggota keluarga sebagai masalah yang tak dimengertinya dan kadang-kadang tak mempedulikannya. Akan tetapi menunjukkan suatu kemauan untuk melihat dunia orang lain melalui kacamata orang itu sendiri adalah cara konseling yang diinginkan, dan arah ini yang perlu dicapai dengan terapeutik dalam konseling keluarga. Selanjutnya ada konseling keluarga pendekatan Gestalt. Kempler 1982 mendefinisikan konseling keluarga dengan pendekatan Gestalt sebagai suatu model difokuskan pada saat sekarang ini dan pada pengalaman keluarga yang dilakukan di dalam sesi konseling. Jadi, pengertian experiential adalah bahwa sesi konseling yang sedang berlangsung digunakan sebagai laboratorium di mana kita memperoleh pengalaman-pengalaman baru konseling. Itu lebih bersifat action konseling.
Tujuan Kempler adalah untuk menggunakan sesi-sesi konseling keluarga dijadikan ajang untuk berpartisipasi oleh anggota keluarga secara aktif ketimbang mereka hanya sebagai penonton dan komentator situasi keluarganya belaka. Mereka seharusnya peduli terhadap apa dan bagaimana perilaku yang harus dilakukan terhadap situasi yang ada sekarang di keluarga mereka. Lalu selanjutnya ada pendekatan konseling keluarga menurut aliran Adler. Aliran Adler mempunyai sejarah yang panjang dalam pekerjaannya dengan keluarga dan studi tentang dinamika keluarga. Adler memperkenalkan kelompok-kelompok keluarga dalam klinik bimbingan anak di Vienna. Pendekatan Adler adalah unik dalam memberikan perhatian khusus terhadap hubungan-hubungan antara saudara kandung dan posisi seseorang di dalam keluarga. Adler beranggapan bahwa problem seseorang pada hakikatnya adalah bersifat sosial. Karena itu diberi kepentingan yang besar terhadap hubungan-hubungan antara manusia yang terjadi sebagai dinamika psikis dari individu-individu yang biasanya merupakan kasus dalam keluarga. Tujuan dasarnya adalah untuk mempermudah perbaikan hubungan anak-anak dan meningkatkan hubungan di dalam keluarga, mengajarkan anggota keluarga bagaimana menyesuaikan diri yang lebih baik terhadap anggota keluarga yang lainnya dan bagaimana hidup bersama di dalam anggota keluarga sosial yang sederajat. Lalu ada tanggung jawab anggota keluarga dalam proses konseling. Jadi salah satu asumsi terpenting adalah bahwa konseling keluarga harus diikuti secara sukarela oleh anggota keluarga. Anggota keluarga diharapkan mengunjungi rentetan sesi-sesi konseling dan terlibat secara sungguh-sungguh dalam penyelesaian tugas-tugas rumah. Orang tua diharapkan ikut dalam studi kelompok di mana hasilnya bisa dimanfaatkan bagi penyelesaian masalah-masalah keluarga. Fungsi konselor dalam proses konseling keluarga adalah sebagai fasilitator bagi semua anggota yang mengunjungi sesi. Konselor berasumsi bahwa peranan membantu orang tua adalah berupa pemahaman yang lebih baik terhadap faktor-faktor penyebab kesulitan keluarga di rumah dan menyarankan cara-cara pemecahannya. Diharapkan bahwa anggota keluarga akhirnya akan mempelajari strategi bagi pemecahan konflik dan masalah dalam keluarga dengan cara saling menghormati. Teknik-teknik konseling keluarga. Contoh kasus menurut kelompok 8 adalah seorang siswa yang mengalami masalah dengan orang tuanya yang disebabkan karena anak merasa kurangnya mendapat perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya. Sehingga anak melakukan hal-hal atau kegiatan untuk menarik perhatian orang tuanya dengan contoh membuat ulah di rumah maupun di sekolah. Nah, bagaimana sih cara konselor menyelesaikan kasus dengan aplikasi pendekatan teori konseling pernikahan dan keluarga? Menurut kelompok 8, cara penyelesaiannya menggunakan pendekatan eksistensial, yaitu melakukan perbaikan komunikasi antara anak dan orang tua, serta orang tua bisa menanyakan hal-hal yang terkait dengan kegiatan di sekolahnya untuk menjalin hubungan yang lebih baik dan komunikasi berjalan dengan baik juga. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.